Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, ketemu lagi sama Bu Puji di pelajaran sejarah. Hari ini Bu Guru akan melanjutkan materi yaitu tentang historiografi, di mana kalian pasti sudah pernah mendengar apa itu historiografi, karena historiografi sudah pernah kita singgung sedikit sebelumnya di pertemuan sebelumnya, yaitu pada saat materi penelitian sejarah. Oke, sebelum kita lanjutkan dulu ke materi historiografi, kita ulas lagi yuk apa itu penelitian sejarah. Penelitian sejarah itu ada berapa langkahnya? Ayo ingat-ingat lagi. Ada berapa? Ada 5. Yaitu yang pertama, menentukan topik. Nah, apabila kalian akan melakukan penelitian, kalian harus tahu dulu topik apa yang akan kalian ambil. Yang kedua, yaitu apa? Heuristik atau pengumpulan sumber. Pengumpulan sumber bisa didapatkan dari berbagai macam cara. Bisa kalian observasi langsung ke lapangan, bisa kalian mendapatkan sumber-sumber dari perpustakaan, atau kalian wawancara dengan para pelaku sejarah atau saksi sejarah pada masa itu. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi kan menentukan topik, yang kedua kan heuristik, yang ketiga apa? Verifikasi. Betul. Kalau kalian sudah mendapatkan data-data itu, lantas yang harus kalian lakukan adalah verifikasi. Kalian melakukan pemeriksaan apakah sumber-sumber ini benar-benar sumber yang relevan dengan apa yang kalian cari atau dengan topik penelitian kalian. Nah, setelah melakukan pemeriksaan itu, langkah selanjutnya yang keempat adalah apa? Interpretasi. Benar, penafsiran dari berbagai macam data-data, bukti-bukti, fakta sejarah yang kalian dapatkan itu kalian tafsirkan kira-kira apa sih yang bisa kita ambil dari bukti-bukti itu, fakta-fakta apa sih yang bisa kita ambil dari bukti-bukti sejarah yang telah kalian dapatkan di proses verifikasi. Nah, kalau kita sudah mendapatkan garis besar atau benang merah atau fakta-fakta sejarah dari proses interpretasi, maka fakta-fakta itu kemudian kita susun ke dalam sebuah rekonstruksi tentang peristiwa masa lampau. Nah, proses merekonstruksi atau membangun kembali dalam bentuk tulisan itu dinamakan historiografi. Jadi, kalau sampai sini, berdasarkan penjelasan tadi, bisa kita ambil kesimpulannya bahwa historiografi adalah rekonstruksi peristiwa sejarah di masa lampau, di mana rekonstruksi itu dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, bentuk tulisan itu atau historiografi atau tulisan sejarah itu berdasarkan sifatnya, itu ada 2, yaitu problem oriented dan no problem oriented. Silahkan dibuka buku kalian, yaitu halaman 95, materi historiografi. Nah itu, nih ya, 95. Oke, di sini sudah dijelaskan apa itu pengertian problem oriented, apa itu pengertian no problem oriented. Nah, Bu Guru langsung aja ya. Kalau berdasarkan jenisnya, historiografi itu dibedakan atas 3 macam atau 3 jenis, yaitu yang pertama historiografi tradisional, yang kedua historiografi kolonial, yang ketiga historiografi nasional. Nah, tapi ada juga buku yang menyebutkan bahwasanya historiografi itu ada 4 jenis. Lalu apa saja perbedaannya? Nah, kalau buku yang menyebutkan bahwa historiografi itu ada 4 jenis, yaitu jenisnya yang pertama tradisional, yang kedua kolonial, yang ketiga nasional, yang keempat modern. Tuh. Nah, kita sekarang akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang historiografi tradisional. Apakah kalian pernah mendengar kata babat? Pernah nggak? Bukan soto babat loh ya, babat tanah Jawi, terus serat, terus carita. Nah, saya yakin kalian pernah mendengarkan istilah-istilah itu. Nah, itu adalah salah satu wujud dari historiografi tradisional. Oke, sekarang kita masuk ke historiografi tradisional. Silahkan buka buku paketnya, halaman 101. Nah, sebelum saya melanjutkan tentang historiografi tradisional, sebelumnya saya akan membahas dulu mengenai apa sih fungsi historiografi. Tulisan sejarah itu fungsinya untuk apa sih? Nah,
Historiografi itu memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi genetis, yang kedua fungsi didaktis, yang ketiga fungsi pragmatis. Lantas apa pengertian dari ketiga fungsi itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, fungsi genetis. Nah, fungsi genetis ini pengertiannya adalah historiografi ditujukan untuk mengungkapkan bagaimana asal-usul dari sebuah peristiwa sejarah. Nah, kalau kita lihat dari katanya genetis, nah berarti kan apa? Itu tentang asal-usul. Dimana historiografi itu biasanya mengungkapkan tentang asal-usul sebuah peristiwa sejarah. Yang kedua yaitu fungsi didaktis, dimana fungsi didaktis itu artinya adalah fungsi mendidik. Jadi diharapkan nantinya kita bisa mendapatkan pembelajaran atau pengetahuan dari historiografi yang ada tersebut. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah fungsi pragmatis. Nah, fungsi ini biasanya terletak dalam historiografi tradisional. Mengapa demikian? Karena fungsi pragmatis ini biasanya digunakan untuk melegitimasi suatu kekuasaan agar terlihat kuat dan berwibawa. Oke, nanti kalian akan lebih paham lagi kalau saya sudah menjelaskan tentang historiografi tradisional. Oke. Sekarang lanjut ya, kita lanjut ke materi historiografi tradisional. Silahkan dibuka bukunya halaman 100. Yang ini. Nih, historiografi tradisional. Kelihatan ya? Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya jenis historiografi itu ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3. Sebenarnya 1, 2, 3 ataupun 4 3 ataupun 4 jumlahnya itu sebenarnya sama saja. Melainkan perbedaannya adalah apabila buku yang menyatakan bahwa historiografi itu ada 4 macam, maka yang perbedaannya adalah nasional dan modern itu berbeda. Jadi kalau yang nasional itu bagaimana historiografi atau penulisan sejarah itu menceritakan tentang segalanya tentang Indonesia. Jadi termasuk sejarah Indonesia, termasuk bagaimana Indonesia mencapai kemerdekaan. Nah, hal itu adalah ditujukan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sementara kalau historiografi modern itu sebenarnya juga sama saja. Bagaimana melihat sejarah Indonesia tapi dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, perbedaannya adalah apabila nantinya di historiografi modern ini di situ dipelajarinya lebih kritis dan lebih sulit. Nah, dengan cara apa? Dengan menggunakan kajian-kajian dari ilmu-ilmu bantu lain, juga menggunakan sejarah lisan. Oke, nanti kita bahas ya, itu di belakang. Oke, yang pertama sekarang kita akan bahas tentang historiografi tradisional. Udah buka bukunya ya. Nah, coba perhatikan ini. Kelihatan kan? Ini tulisannya Kitab Negara Kertagama. Nah, pokoknya ingat-ingat ya, kalau seumpama kalian itu membaca entah itu babat, kitab, carita, hikayat, itu adalah jenis-jenis historiografi tradisional. Jadi bisa kita mudah sekali bisa membedakan kalau historiografi itu hanya berdasarkan jenis tulisan sejarah itu. Oke, historiografi tradisional adalah hasil penulisan sejarah yang masih mencampur adukkan antara mitos dengan realitas sejarah. Oke, sampai sini paham? Berarti dapat kita lihat bahwasanya historiografi tradisional itu mengandung berbagai macam mitos. Di dalamnya itu pasti ada mitos-mitos, ada hal-hal yang mungkin kalau kita anggap sekarang itu mungkin kayak nggak sesuai dengan akal pikiran kita, tapi itu ada di historiografi sejarah itu. Tuh. Nah, pada umumnya historiografi tradisional itu lebih menekankan pada beberapa hal, yaitu yang pertama hanya membahas pada aspek tertentu, misal aspek religius saja. Jadi satu kitab itu bisa saja hanya membahas tentang aspek religius atau kepercayaannya saja. Terus yang kedua, hanya membicarakan peristiwa tertentu. Nah, misal kayak salah satu kitab itu pasti hanya menceritakan tentang salah satu peristiwa. Misal ada perang Perang Paregreg. Nah, bisa itu.
Terus selanjutnya, mengedepankan sejarah keturunan dari suatu raja kepada raja berikutnya. Sering historiografi tradisional hanya memuat biografi tokoh-tokoh tertentu, misal membahas tentang Sultan Agung. Nah, itu salah satu historiografi. Terus yang terakhir adalah historiografi tradisional menekankan pada strukturnya, bukan proses. Jadi dalam hal ini, historiografi tradisional itu hanya menekankan pada struktur, dalam artian isi dari historiografi itu yang lebih ditekankan, bukan proses mendapatkan historiografi itu, tapi isi dari historiografi. Nah, oke, selanjutnya kalau kita tadi sudah membahas hal-hal yang biasanya termuat dalam historiografi tradisional, sekarang kita bahas mengenai karakteristik atau ciri-ciri dari historiografi tradisional. Yang pertama yaitu bersifat istana sentris. Sudah bisa kita lihat dari judulnya, istana sentris, berarti historiografi tradisional itu hanya mengungkapkan seputar kehidupan keraton. Jadi hanya mengungkapkan atau menuliskan tentang bagaimana sih kehidupan di keraton itu, bagaimana seluk-beluk kehidupan di keraton atau di istana itu. Karena apa? Di sini rakyat kecil itu tidak mendapatkan porsi sama sekali dalam penulisan historiografi tradisional, karena rakyat kecil itu dianggap ahistoris atau tidak berperan dalam sejarah. Nah, setelah yang pertama tadi bersifat istana sentris, yang kedua yaitu bersifat religio magis. Oke, kalau hanya dari kata magis itu kan berarti bisa kita bayangkan bahwasanya historiografi itu mengandung unsur-unsur magis yang dimiliki oleh raja. Nah, dalam historiografi tradisional itu digambarkan raja memiliki kekuatan gaib. Nah, lantas apa sih tujuannya kok memasukkan unsur-unsur tradisional unsur-unsur gaib raja itu? Nah, tujuannya adalah supaya masyarakat itu takut terhadap raja, supaya masyarakat itu memiliki kepatuhan terhadap raja, sehingga nantinya hal itu bisa dijadikan sebagai alat legitimasi raja dalam mempertahankan kedudukannya gitu. Jadi yang pertama tadi istana sentris, yang kedua tadi religio magis, yang ketiga adalah regiosentrisme. Jadi, penulisan historiografi tradisional itu mengedepankan wilayah kekuasaan suatu kerajaan. Jadi tidak heran bahwa nantinya kalian kalau mencari data-data tentang historiografi tradisional, itu kalian akan menemukan kayak babat Cirebon, babat Tanah Jawi. Nah, hal itu menunjukkan bahwa historiografi tradisional itu hanya menuliskan tentang wilayah yang menjadi kekuasaan kerajaan tersebut. Oke, paham ya? Jadi yang pertama tadi apa? Betul, istana sentris. Yang kedua, religio magis. Yang ketiga, regiosentrisme. Kurang dua lagi. Yang keempat adalah etnosentrisme. Jadi, historiografi tradisional itu akan menonjolkan suku di mana kerajaan itu ada. Nah, misal tadi, kalau ada kerajaan di Jawa, maka historiografi itu atau penulisan sejarah tradisional itu akan menceritakan atau akan menonjolkan tentang bagaimana suku Jawa. Jadi hanya akan menonjolkan di mana kerajaan itu ada. Selanjutnya, setelah apa tadi? Istana sentris, betul. Religio magis, betul. Terus regiosentrisme, terus etnosentrisme. Yang terakhir dari karakteristik dari historiografi tradisional adalah bersifat psikopolitis sentrisme. Psikis, psikologi. Kalau kalian mendengar kata itu berhubungan dengan apa? Betul. Berhubungan dengan keadaan psikologis raja. Nah, biasanya historiografi tradisional itu mengandung muatan-muatan psikologis raja. Hal itu dimaksudkan supaya masyarakat itu bisa menjadi takut, bisa menjadi patuh dari raja tersebut. Jadi bisa menjadi patuh, bisa menjadi takut kepada raja tersebut, sehingga tidak ada sama sekali pemikiran untuk bisa melengsarkan kedudukan dari raja itu. Oke, jadi kalau kita ulangi,
Tadi kira-kira ada berapa tadi karakteristik atau ciri-ciri historiografi tradisional? Ada 5. Yang pertama, istana sentrisme, bersifat istana sentrisme. Yang kedua, bersifat religio-magis. Yang ketiga, bersifat regiosentrisme. Yang keempat, bersifat etnosentrisme. Yang kelima, bersifat psikopolitis sentrisme. Jadi ada 5 karakteristik historiografi tradisional.